Mesa, ketemu lagi dengan channel yang berdedikasi untuk belajar sepanjang hayat dengan cara berbagi ilmu pengetahuan. Dan kali ini kita akan bincang-bincang mengenai suling jar dan mengapa survei itu penting dilakukan di sekolah. Ini akan kita bahas bersama narasumber istimewa kita, Mas Heri Teguh Wiono, MPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Jangan lupa klik subscribe bila mana Anda memandang bahwa channel ini bermanfaat. Namun para guru saya kira ikuti terus karena banyak tema, banyak pengetahuan yang bisa kita bagi di sini dan bisa saling belajar di sini bersama Mas Heri Teguh Yono ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Ya, apa kabar Mas Heri? Alhamdulillah, siap dan semangat selalu, Bro. Ya, oke. Kita setiap tahun ini selalu melakukan survei lingkungan belajar. Dan itu maksudnya adalah untuk melihat apakah lingkungan belajar kita itu support terhadap proses belajar. Tentu saja lingkungan belajar sudah pakem ya. Dulu kita selalu memiliki lingkungan belajar yang ada di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, Sulingjar ini adalah ingin melihat lingkungan belajar di sekolah tuh Mas Heri. Gimana Mas Heri? Bagaimana Sulingjar itu supaya para guru, kepala sekolah, siswa ini bisa memahami lebih baik. Gimana Mas? Baik, Bro. Sebenarnya terkait dengan Sulingjar atau survei lingkungan belajar ini adalah sebuah event periodik tahunan, Bro. Karena ini Ya, adalah kegiatan yang dilakukan sebagai salah satu bentuk evaluasi, ya bisa disebut sebagai evaluasi internal bagi sekolah ataupun pihak luar eksternal ataupun dari Kemdikbudristek, Prof. Dan ya. sebenarnya ini untuk mengukur bagaimana kualitas pembelajaran dan terutama iklim di satuan pendidikan itu saling terkait, saling mendukung, dan ini adalah sebuah penilaian yang bisa dikatakan komprehensif terhadap kondisi belajar di sekolah, mulai dari fasilitas fisik, kualitas pengajaran, hingga interaksi sosial siswa, Bro. Seperti itu, Bro. Ya. Ya, siapa Mas yang menjadi target untuk terlibat itu apa? Guru, kepala sekolah, siswa. Tiga-tiganya itu atau guru saja, Mas? Untuk target yang terkait stakeholder yang terlibat, yang utama adalah siswa, guru, dan juga kepala sekolah di satuan pendidikan, Bro. Baik itu di jenjang PAUD, kemudian SD, SMA, SMP sederajat maupun tingkat SMP sedang sederajat seperti itu, Bro. Ya, Mas, ini kan kebijakan itu kan kadang-kadang ini kan menimbulkan moral hazard. Jadi kecelakaan moral dan ini sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak tidak memiliki kesadaran moral yang baik. Bisa nggak, Mas? Sekolah itu ya kita istilahkan memake up dirinya ketika suling jar itu sengaja untuk membaik-baikkan sekolahnya karena itu hasilnya kan juga dilihat di kementerian sebagai rapot dari sekolah itu sebagai branding sekolah itu mungkin nggak itu terjadi Mas. Jadi ini memang namanya instrumen kan berisi alat tool yang berupa soal-soal yang tentu saja ini bisa saja dimodifikasi oleh pembuat instrumen, tapi juga bisa juga dimodifikasi jawabannya oleh penjawab kuesionernya, Prof. Jadi Ya, bisa saja dalam sebuah satuan pendidikan itu memberikan jawaban secara kolektif, Prof. Ya, hmm, tapi sebenarnya ini tergantung dikembalikan kepada bagaimana dari satuan pendidikan itu membuat komitmen integritas yang baik, ya, kejujuran walaupun tidak dilihat langsung seperti itu, Prof. Jadi dikembalikan ke satuan pendidikan ya, masing-masing, Prof. ya, Karena di Selinjar itu kan terdapat paket-paketnya, Prof. Kalau tidak salah ada 3 paket
paket A, paket B, dan paket C, Bro. Nah, bisa saja ini, Bro. Ini on the record saja, Bro. Hmm. Dijadwalkan di satuan pendidikan, kalau kita ketahui kan ada jadwal-jadwalnya, Prof. Kalau di jenjang SMP sudah dimulai kemarin, Prof, untuk pengisian Sulingjar tanggal 25 September sampai periodenya 8 Oktober, dan hingga SD 9 sampai 22 Oktober, dan SMK sudah kemarin 11 sampai 24 September, Prof. Bisa saja Hmm. Hmm. dalam suatu ruangan di satuan pendidikan, gurunya dijadwalkan bersama-sama on time, dipandu setelah login, Hmm. memasukkan username, nick, kemudian kode token yang sudah sesuai. Yang ngeklik kan sudah muncul setelah login paketnya, Bro. Yang Hmm. A ketemu A, yang B dan B, C dan C nanti kan bisa, Bro, pertanyaannya. Ya, Karena ya, ya. jumlahnya berbeda, Bro. Ya, Hmm. tapi itu strategi yang sebenarnya bisa dilaksanakan, tetapi jangan untuk dibuat secara perencanaan supaya itu bagus seperti itu. Biarkan apa adanya yang menjawab, karena tujuannya adalah untuk menilai bagaimana yang sudah dirasakan oleh pemangku kebijakan sekolah. Dalam ini adalah guru, kemudian kepala sekolah, dan juga ada perwakilan dari orang tua, Prof. Walaupun di siswa juga ada sulingser saat pelaksanaan ANBK literasi numerasi, yaitu sulingsernya terkait karakter dan survei lingkungan. Seperti Ya, itu, Prof. ya, ya. Saya juga setuju dengan Mas Heri supaya jangan ada intervensi. Karena Mas, kalau di apa survei ini kan survei sebetulnya ya. Artinya metodologinya ini tidak eksperimen atau apa gitu. Instrumen itu kalau ditanyakan kepada responden, baik itu guru, siswa, orang tua atau apapun, itu memang anu Mas, mengandung kelemahan yang disebut dengan Hawthorne effect. Hawthorne effect itu adalah bahwa responden itu cenderung kalau dia memiliki pengetahuan itu akan menjawab sesuai dengan harapan orang yang bertanya itu. Sehingga dia tidak menjawab seperti apa yang ada, tetapi menjawab sesuai harapan bagi pembuat instrumen. Dan tentu saja bagi responden yang memiliki tes wiseness itu mempunyai pengetahuan yang tinggi itu bisa apa menjawab memberikan jawaban yang menyenangkan bagi yang apa yang membuat tes itu, membuat instrumen itu. Nah, mudah-mudahan Mas, semua harapan Mas Heri itu terjadi, jangan ada intervensi. Karena di dalam agama, kalau kita menjadi saksi palsu itu termasuk dosa yang besar yang tak termaafkan. Oleh karena itu saya kira, ayo guru, kepala sekolah, murid, apa orang tua ini belajar untuk jujur pada diri sendiri ketika menguakkan, ketika merepresentasikan bagaimana proses belajar dan kualitas kita. Betul nggak Mas begitu? Harapan kita ini masih bisa kan Mas kira-kira dijalankan oleh rekan-rekan kita gitu ya Mas ya. Iya, insya Allah sangat bisa sekali, Prof. Dan sebenarnya bentuk dari intervensi itu memang jangan dilakukan untuk mendesain jawaban, Prof. Tetapi sebagai misalnya kepala satuan pendidikan, dalam inilah kepala sekolah atau waka kurikulum, saat mengerjakan ANBK ya hanya intervensi di bagian pinggir, Bro, tidak di tengah lapangan Iya. seperti Mhm. wasit yang mengatur, Bro. Jadi setelah pembukaan, alangkah baiknya diarahkan untuk membaca dengan cermat gitu saja, Bro. Jangan nanti Ya. pertanyaan ini ayo bareng-bareng seperti itu, nggak boleh, Bro. Jadi membaca dengan cermat karena ada beberapa pertanyaan, dan kalau kita lihat di tahun ini ada sedikit ada yang berbeda, Bro. Kalau yang tahun dulu sebenarnya persentasenya hampir sama. Tapi ada satu yang kita perlu underline, misalnya kata definisi disabilitas. Ya, disabilitas kalau kita lihat itu kan kelainan yang berupa fisik. Tapi pertanyaan itu sekarang disabilitas itu mengacu kepada hal-hal yang tidak hanya secara fisik, bro. Misalnya Mhm. siswa yang lambat belajar, suka emosi, misalnya kadang ngambek sama temannya, itu bisa dikatakan sebagai disabilitas yang non fisik seperti bro.
Jangan Hmm. sampai juga kita terjebak kalau hanya mengacu disabilitas secara fisik, maka Hmm. jawabannya kita nggak beri ya atau tidak, Bro. Karena Hmm. kalau banyak sekolah kan yang satuan pendidikan umum tidak ada siswa yang disabilitas, maka jawabannya kan tidak, Bro. Tapi kalau Hmm. kita mengacu pengertian disabilitas itu hanya tidak hanya berupa yang fisik, maka kita menjawab ya memang harus ada dan kebanyakan istilah disabilitas itu sebenarnya kalau dulu kita asumsikan ada anak inklusi, anak berkebutuhan khusus seperti itu, Bro. Jadi pertanyaan-pertanyaan menjebak itu sebagai pemimpin suatu pendidikan mengarahkan kepada guru untuk mengisinya itu ya membacanya dengan cermat supaya tidak istilahnya kepleset, Bro. Seperti Ya, itu. ya, ya. Tapi bahwa modalnya adalah kejujuran. Oleh karena itu, dalam instrumen yang seperti itu kan selalu dikatakan dalam pengantarnya itu, jawablah, responlah sesuai dengan apa yang ada. Karena respon ini harusnya tidak terkait dengan DP3 atau dengan apa, supaya responden itu merasa nyaman, Mas. Karena bagaimanapun kalau responden itu tidak nyaman, dia akan memanipulasi jawaban. Tidak nyaman dalam arti, wah ini nanti kondisinya jelek. Wah ini nanti apalagi kalau dikaitkan langsung dengan sertifikat pendidik. Wah itu luar biasa Mas itu. Pikiran-pikiran Iya, seperti itu Prof. kan bisa ditemui Mas. Bisa ditemui di lapangan nggak itu? Seperti itu. Ya. Ya, betul sekali, Bro. Bahkan ini adalah sebagai bentuk manifest bagaimana pencitraan di sekolah yang ada itu harus real, Prof. Kalau Hmm. kepala sekolahnya dalam satuan pendidikan berperilaku baik, maka insya Allah gurunya juga respondennya juga akan menjawab dengan baik. Tapi kalau berkaitan dengan ada sentimen masalah keuangan, ada pertanyaan, maka gurunya mungkin akan menjawab menghabisinya melalui jawaban di survei tersebut, Prof. Dan bahkan ini juga ada keterkaitan beberapa uh, bentuk-bentuk soal seperti bagaimana budaya dan juga sentimen agama. Yang jelas guru harus teliti dalam menjawabnya. Misalnya ada pertanyaan terkait dengan agama, bagaimana sekolah memberikan fasilitas kepada rekan Hmm. sejawat dalam bentuk beribadah beragama. Mungkin karena guru cepat-cepat ngisi, yang penting bisa menjawab sekitar misalnya paket C 113, paket B 116 soal. Gurunya menjawabnya iya, padahal kalau sekolah atau suatu pendidikannya gurunya agamanya sama kan, Bro. Ya, Otomatis kita pertanyaannya kurang relevan, Bro. ya, ya. Hmm. Ya, Itu betul. seperti pertanyaan menjebak. Bahkan ada yang kemarin kebetulan bukannya kita mendesanya, ada teman yang menjawab itu setelah saya mengecek berkeliling, loh, menjawabnya kok lucu sih. Ada kalimat atau statement misalnya narkoba dapat memberikan semangat belajar pada siswa. Dijawab iya kan itu sangat berbahaya sekali, Bro. Jadi insya Allah menjawablah bagi teman-teman sesuai dengan kondisi dan tidak usah tergesa-gesa, dan ini akan mencerminkan bagaimana suasana kondisi di satuan pendidikan, lingkungan belajar atau iklim yang kondisi itu bisa tercipta, dan nanti muaranya adalah di rapat pendidikan di tahun Hmm. 2024 ini biasanya terbit di sekitar bulan Maret April tahun 2025. Dan Ya. kebetulan kalau terkait ANBK dan Sulincar, sekolah kami sudah mendapatkan sekolah yang prioritas terbaik, Prof, karena 2 tahun berturut mendapatkan bos kinerja atau boskin, dan rapotnya tidak ada yang merah, tidak ada yang Oke. oranye, Prof. Semuanya hijau, hijau royo, Prof. Alhamdulillah seperti itu, Prof. Ya, ya, ikut bergembira Mas dengar kabar seperti itu karena pendidikan itu sangat penting dan jangan sampai kita mendidik memberi lingkungan yang yang pura-pura. Jadi pura-pura bisa, pura-pura baik tapi nyatanya tidak baik itu bahaya untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang sudah dekat. Baiklah, Mas Heri, saya kira kita sudah ngobrol-ngobrol di sini dan kebiasaan ngobrol ini sangat baik itu tetap dilakukan supaya guru kepala sekolah terinspirasi. Terima kasih ya Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita, Prof.
Sami-sami, Mas.